Karena istri dari suami aku. Istri dari suami aku. Bentar. Istri dari suami aku. Oke guys, kembali lagi di channel JDC Project. Dan kali ini kita bakal seperti biasa, kita bakalan reaction konten yang menarik. Dan kali ini saya bakalan reaction salah satu konten yang ada di TikTok ya. Jadi ini konten DBM tentang masak-masak. Ayo bagaimana keseruan videonya? Langsung aja ke videonya. Let's go. Guys, buat berbuka puasa nanti istri dari suami aku Istri dari suami aku request pengen dibikinin menu yang seger-seger. Tapi pas mau aku bikinin, dia berubah pikiran kalau nggak pengen minum yang seger-seger. Ngapain jadi masih dalam wajan? Kenapa nggak langsung ditaruh tempat kayak gitu? Buah yang udah aku rendam pakai es batu harus aku siram lagi pakai air panas. Dan di sini tuh aku langsung kelupasin aja kulitnya, dan buat daging buahnya di sini aku bakalan serut-serut kayak gini. Karena istri dari suami aku. Istri dari suami aku. Bentar. Istri dari suami aku. Aku nggak suka kalau potongan buahnya gede-gede gitu loh guys. Lanjut aja yuk, di wajan yang berbeda aku bakalan tuangin satu bungkus jelly yang aku Kenapa nggak pakai sendok, kenapa pakai sumpit? Tambahin secukupnya gula pasir. Gak lupa juga di sini aku tambahin secukupnya cairan pelepas dahaga, dan ini tuh tinggal langsung dimasak sampai mendidih. Nah, kalau jelinya udah mendidih, ini jelinya tinggal langsung dituang ke dalam wadah kayak gini dan ditunggu dingin. Lanjut, di sini juga aku bakalan siapin buah-buahan yang lainnya. Aku udah punya buah melon. Lanjut juga di sini aku bakalan potong-potong buah anggur, dan aku potong-potong juga buah strawberry. Kalau semua buahnya udah terpotong, tinggal langsung disisihkan, dan di sini aku udah siapin fiber cream. Aku tambahin sekitar 10 sendok makan gula putih, dan ini tuh tinggal dilarutin aja pakai cairan yang panas kayak gini ya guys. Dan buah-buahan yang tadi udah aku siapin ini tuh bakalan aku satuin di dalam satu tempat kayak gini guys. Aku tuang satu persatu buahnya. Nah, kalau misalnya semua buahnya udah terkumpul kayak gini, aku juga bakalan tuangin jelly yang udah tadi aku bikin. Kemudian di sini juga buat fiber cream yang tadi tinggal langsung dituang aja ya guys. Dan aku tambahin susu UHT full cream sama susu kental manis. Yang bikin istilahnya Lebaran sebentar lagi Besti. Yang punya rencana mudik bersama keluarga, semoga selamat sampai tujuan di kampung halaman. Untuk yang kena macet di perjalanan mudik, aku ada tips istimewa Besti. Oh iya, resepku kali ini juga cocok banget buat dipakai sebagai bekal mudik. Menu ini ayam goreng serundeng kelapa. Ada tips khusus supaya serundeng kelapanya nggak mudah basi, nggak mudah tengi, nggak mudah jamuran ya Besti. Tips pertama, kalian harus mengsangrai kelapa parutnya. Tips kedua, saat mengungkep ayam kalian jangan menambahkan air ya Besti. Untuk tips ketiga, sebaiknya kalian ungkep dengan cara dikukus ya Besti. Udah dikukus, digoreng lagi. Gimana konsepnya? Dijamin kalau kalian ikuti tips-tips dari aku tadi, maka hasil serundeng kelapa ayamnya akan terasa lebih nikmat dan pastinya tahan lama Besti. Selain cocok dibuat untuk menu bekal mudik, menu ini juga cocok banget digunakan sebagai menu untuk Lebaran Idul Fitri. Untuk yang gak suka daging sapi, kalian bisa pilih daging ayam sebagai menu lebaran Besti. Tupat opor sebagai menu pendampingnya. Di sini aku akan masak sayur terong ya Besti. Ada tips khusus untuk merawat terong ya Besti. Pertama, potong-potong terongmu, lanjut belah. Dengar potong terongmu.
Belah terongmu sesuai selera dan kalian rendam di air. Tambahkan sedikit garam untuk melunturkan getah terongmu. Setelah itu angkat, tiriskan lalu digoreng di minyak yang panas. Gorengnya cukup setengah menit aja ya Besti, jangan terlalu lama. Nggak lengkap banget Besti kalau menu lebaran nggak pakai sambal. Di sini aku akan bikin sambal bawang yang menjadi favorit keluarga aku Besti. Goreng dulu bahan-bahan. Dari goreng di blender, bikin sambal, digoreng lagi. Setelah digoreng dihaluskan, lanjut ditumis. Ini bertujuan supaya sambalnya tidak mudah basi ya Besti. Setelah Tahu aku Kak, kalau sambal ini bisa tahan seminggu. Tapi nggak tahu deh. seperti ini diambil sebagian, dimasukkan ke dalam mangkuk. Sisanya aku guyur pakai santan sasa yang udah dicairkan pakai air panas ya Besti. Aku tambahkan sedikit terasi bubuk, lanjut aku masukkan terong goreng ke dalam kuah santan. Sih terserah, kalau yang mau banyak kuahnya boleh gunakan santan encer. Ini dia proses menumis bumbu ayam serundengnya tadi. Ayamnya aku tumis ke dalam bumbu tanpa menambahkan cairan sedikit pun. Tanpa menambah cairan sedikit pun. Cairan apa tuh? Ingat ya Besti, jangan tambahkan cairan sedikit pun. Masak ayamnya sampai mengeluarkan kaldu. Baru kalian masukkan kelapa yang udah disangrai tadi Besti. DEBM, ditonton resah, tak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia. Buat apa nih? Guys, temenin aku masak-masak yuk. Waktu tadi pagi, ibu dari kakaknya besan mama mertua aku jalan-jalan. Ibu dari besan mamanya mertua aku. Terus lu siapa? Dan dia belanja perlengkapan buat menu sahur nanti guys. Katanya buat menu kali ini dia nggak mau masak pakai ribet. Alhasil aku masakin menu yang satu ini aja guys. Buat cara bikin menu yang satu ini, langkah pertama tempe yang udah dipotong-potong kita kukus. Dikukus sampai tempenya benar-benar mateng ya guys. Nah kalau udah kita tuang ke dalam cobek. Setelah itu tempenya tinggal kita tumbuk-tumbuk sampai benar-benar halus. Nah kalau dirasa tempenya udah halus kayak gini, langkah selanjutnya tinggal kita kerok pakai sendok bolong. Dikerok pakai sendok bolong. Fungsinya apa? Kita pindahkan ke dalam wadah yang berbeda. Oke, kalau udah dipindahkan kayak gini, kita tambahkan daun bawang. Jangan lupa tambahkan juga tepung terigu secukupnya. Biar ada rasa, jangan lupa juga tambahkan penyedap rasa dan garam. Kalau udah, tambahkan secukupnya air penyejuk jiwa. Air penyejuk jiwa. Air apa tuh air penyejuk jiwa? Aku bilang air putih aja. Tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya benar-benar tercampur merata ya guys. Nah kalau udah, ini tinggal kita masak. Cemplungkan tempenya ke dalam minyak panas. Cemplungin. Sedikit demi sedikit menggunakan 2 sendok kayak gini ya guys. Kalau udah jangan lupa diaduk-aduk. Di sini tempenya kita masak sampai berwarna kecoklatan kayak gini. Kalau udah kemudian angkat lalu tiriskan. Langkah selanjutnya kita tumis bawang merah, diaduk-aduk sampai harum, lalu tambahkan juga bawang putih. Kalau udah kecium harum lalu masukkan juga cabai merah dan kita aduk sampai semuanya reunian guys. Kalau semuanya udah reunian lah, namanya juga digabung semua. Tinggal kita masukkan tempe. Setelah itu tambahkan juga kecap manis, tambahkan juga secukupnya penyedap rasa dan juga garam. Kalau udah tambahkan juga air pelepas dahaga. Tinggal kita masak sambil diaduk-aduk sampai airnya. Nah ini dia tips cara bikin telur gulung anti gagal. Tinggal kita pecahkan beberapa butir telur lalu tambahkan penyedap rasa dan garam. Di sini aku tambahkan juga 3 sendok makan air penyejuk jiwa guys. Kalau udah tinggal dikocok-kocok sampai semua tercampur. Kalau semua udah tercampur tinggal kita siapkan botol dan juga corong merah. Tinggal kita tuang telurnya ke dalam botol menggunakan corong merah kayak gini ya guys. Kalau udah jangan lupa ditutup. Nah ini siap jadi telur gulung guys. Oke, untuk langkah berikutnya kita tumis bawang merah, diaduk-aduk sampai harum, lalu tambahkan juga bawang putih. Biar makin seru, di sini aku tambahkan cabai merah dan juga cabai hijau lalu diaduk sampai reunian. Kalau semuanya udah reunian lagi. Kita tambahkan juga sekitar 2 butir telur. Lalu masak sambil diaduk-aduk sampai telurnya matang ya guys. Kalau udah tambahkan sayur caisim dan juga kita masukkan telur gulung yang udah kita bikin. Biar tambah enak. Kenapa digulung? Kenapa kan dibuat kayak biasa aja? Sama aja. Punya nasi goreng sisa sahur yang lumayan banyak kayak gini, kalau dibuang eman-eman Besti.
Jadi nasi gorengnya mau aku kreasikan menjadi menu yang enak. Pertama nasi gorengnya Kira aku di blender, ternyata cuma numpang lewat. lanjut dicampur dengan cairan penyejuk jiwa raga. Cairan jiwa raga. Masak hingga bergejolak blukutuk-blukutuk. Lanjut ya Besti, tambahkan adonan nasi rebus ini dengan tepung ketan putih. Aduk searah jarum jam sampai beneran rata ya Besti. Sekarang kita ambil sedikit adonan dari nasi goreng rebusnya, pipihkan lalu diisi dengan ayam suwir. Untuk resep ayam suwir ala Holland ini bisa kalian tonton di akhir video ya Besti. Lanjut, bentuk adonan berisi ayam suwir ini berbentuk lonjong ya Besti. Setelah itu kalian siapkan daun yang penuh kenangan alias daun penuh kenangan. Kenapa nggak bilang aja daun pisang? Kenapa harus daun penuh kenangan? daun pisang. Bungkus adonan tadi menjadi bentuk lemper dengan daun yang penuh kenangan ini Besti. Setelah dibungkus, kalian sematkan dengan tusuk gigi, kemudian rapikan dengan gunting. Kukus lempernya sampai matang. Sambil menunggu dikukus, kita bikin cemilan yang kedua ya Besti. Sisa adonan lemper tadi kita tambah dengan 1 ekor anak ayam. Juga Ekornya mana? Ekornya mana? ayam suwirnya ya Besti. Di sini aku punya biskuit kesukaan nenek buyut aku Besti. Biskuitnya aku isi dengan adonan yang tadi aku buat. Seperti ini, kemudian aku lapisi dengan biskuit lagi. Rapikan pinggir-pinggirnya ya Besti, jangan sampai belepotan. Terus kalian goreng sampai berwarna sawo matang. Goreng semua sampai biskuit berlapisnya habis ya Besti. Dijamin menu ini menjadi favorit di keluarga saat berbuka puasa. Oh iya, kue ini biasa diisi dengan adonan flan yang manis Besti, tapi sekarang aku isi dengan adonan yang gurih. Lanjut kita lihat lemper yang tadi kita kukus sudah matang ya Besti. Sekarang lempernya mau aku masukkan ke dalam adonan tepung basah. Lanjut aku baluri dengan tepung panir. Setelah diberi tepung panir sampai rata, kalian goreng aja lemper goreng ini. Kalian goreng di minyak yang panas tapi dengan api kecil aja ya Besti, karena dia mudah gosong. Mungkin segitu aja video kali ini. Ya, mau video apa lagi komen di bawah. Bye.